kepada Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dan Nurul, Pak. Ibu Nurul ya. Iya. Baik. Dan kepada mahasiswa sekalian, mohon segera dihubungi temannya untuk segera join dan segera mengaktifkan kamera ya. Untuk melanjutkan materi berikutnya, itu materi ketiga ya Pak. Ya. Diharapkan juga mahasiswa sekalian bisa memperhatikan dan keaktifannya mungkin nanti pada saat selesai materi. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan dengan hormat kepada Pak Irfan untuk memulai. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul untuk waktunya. Makasih juga buat adik-adik yang masih semangat ya, walaupun kalau di sini libur ya, tapi masih ada semangat untuk belajar ya. Jadi kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi terkait teknologi kosmetik, yaitu mengenai setelah kita belajar formulasi, kemudian uji efektivitas dan keamanannya ya. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah. Sudah ya. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai uji efektivitas dan keamanan, ini sebenarnya hal yang sangat penting karena ini ya kita kepada Badan POM untuk mendapatkan izin edar. Nah, untuk materi ini saya mengambil materi dari beberapa materi yang cukup lumayan banyak ya, terutama mungkin dari SCCS ya, itu dari Europe, yaitu mengenai Scientific Committee on Consumer Safety terkait kosmetik Inggris. Mengenai yang paling penting mengenai uji toksisitas praklinik secara in vivo ya. Ini dari peraturan Badan POM nomor 10 tahun 2022 ini yang paling banyak. Kemudian ada terkait cemaran dalam kosmetik yang harus kita perhatikan dan diatur dalam Perka Badan POM 2019, termasuk analisa sediaan kosmetik. Cuma tidak saya tampilkan di sini dan mungkin tidak akan kita bahas di sini karena di situ berbicara sangat teknis bagaimana kita melakukan pengujian ya, gitu. Kemudian maaf sebentar. Dalam dokumen yang harus kita submit kepada Badan POM sebelum kita melakukan pendaftaran produk kita untuk mendapatkan izin edar, ada beberapa dokumen yang masuk dalam dokumen informasi obat. Jadi dalam DIP yang harus kita submit kepada Badan POM itu ada 4. Kemudian bagian kedua terkait data mutu dan keamanan bahan. Bagian ketiga terkait data mutu produk. Dan yang terakhir data keamanan dan kemanfaatan. Nah ini bagian kedua ini keamanan bahan dan bagian keempat ini yang akan mungkin kita akan bahas ini ya. Jadi ada terkait bahan dan produk ya, keamanan bahan dan produk. Diwajibkan untuk dicantumkan semua material yang digunakan dalam kosmetik, termasuk air yang kita gunakan, karena air merupakan raw material ya yang akan kita gunakan dalam kosmetik, termasuk nanti metode analisis untuk
memeriksa bahan atau bahan baku yang digunakan kosmetik, dan metode analisa untuk sediaan jadinya ya. Jadi kalau udah ini finished good, apa aja yang metode analisa digunakan untuk memeriksa apakah itu kandungannya atau bentuk sediaannya dan sebagainya. Nah, kemudian untuk bahan-bahan tadi itu wajib dicantumkan dalam nama yang resmi ya, termasuk harus mengacu pada nama yang sudah berlaku internasional, misalnya dari IFRA ya, International Fragrance Association. Di sini contohnya Raspberry Crystal ya, nomor kodenya sekian. Supaya ini bisa ditelusuri, karena begitu kita menggunakan apa namanya nama yang bersifat internasional, link atau website dari IFRA. Nah, kemudian data bahan data yang kedua adalah data keamanan bahan kosmetik yang wajib dicantumkan di dalam DIP tadi ya. Nah, dalam DIP ini data keamanan bahan kosmetik tapi dapat juga bersumber dari data yang dipublikasi atau laporan dari komite ilmiah atau scientific committees seperti ASEAN Cosmetic Scientific Body, kemudian dari EU Scientific Committee dan on Customer Safety SCCS yang tadi saya pertunjukkan, kemudian US Cosmetic Ingredient Review Board atau CAR, atau bisa juga atau dapat juga disampaikan jika dilakukan pembuktian secara empiris atau ilmiah, yaitu khusus untuk bahan-bahan yang tidak tercantum dalam daftar bahan yang diperbolehkan, yang digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan, yaitu dalam PRK Badan POM terkait persyaratan teknis bahan kosmetik. Kemudian bisa juga berupa bahan alam di Indonesia yang sebagai bukti empirisnya ya. Nah, selanjutnya tadi sudah disampaikan nama bahan, juga harus disampaikan fungsi dari setiap bahan ya. Fungsi dari setiap bahannya apa saja, kemudian jumlahnya berapa, komposisinya, dan persediaan berapa gitu. Nah, ini perka dari Badan POM nomor 17 tahun 2022 tentang perusahaan bahan kosmetika, bisa atau dari Kodeks Kosmetika Indonesia, atau bisa juga dari ASEAN Cosmetic Directive, atau dari European Commission Cosmetic Ingredient Database atau COSING ya, kemarin sudah kita lihat, atau dari Personal Care Product Council PCPC, kemudian data dari supplier ya. Nah, ini contohnya dari website data mengenai bahan baku yang kita gunakan, kemudian dari Cosmetic Ingredient Europe ya, dari European Commission, atau dari Personal Care Product Council ya. Ini terkait bahan-bahan yang digunakan di dalam sediaan kosmetik yang kita buat ya. Nah, untuk data keamanan bahan kosmetika dari pemasok meminta informasi terkait bahan yang kita beli dari pemasok, ini akan terdiri dari product information. Product information itu mulai dari nama produknya, nama resmi, nomor data sheet, kemudian spesifikasi, dan toksikologi data summary. Nah, ini penting karena apa namanya untuk sumber informasi dalam justifikasi mengenai keamanan produk kosmetik yang akan kita daftarkan ke Badan POM ya. Nah, ini contoh dari MSDS
Misalnya identifikasi senyawanya, kemudian komposisi, kemudian kalau kalau kita terpapar, langkah-langkah pertama, contohnya bila dia flammable, bagaimana penanganan kebakaran dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah informasi toksikologi. Misalnya jika terpapar, berapa keamanan jumlah zat yang masih bisa di sini. Kemudian dan lain sebagainya ya, data-data yang terkait dengan keamanan dari bahan yang akan kita gunakan. Nah, untuk data keamanan dan kemanfaatan ini, di produk kosmetik kita yang kita daftarkan, kemudian data kosmetika, dan termasuk data pendukung klaim kosmetik. Nah, ini yang kita sebut dengan kemanfaatan ya. Jadi nanti akan disebutkan produk kita ini diklaim sebagai apa gitu ya. Kemudian secara safety bagaimana gitu. Nah, untuk penilaian keamanan sendiri ini mulai dari laporan ini harus dibuat oleh safety assessor ya. Jadi laporan penilaian keamanan kosmetik ini berdasarkan dari bahan kosmetika, struktur kimia, tingkat paparan yang harus ditandatangani oleh penanggung jawab teknis. Jadi orang yang bertanggung jawab ini bisa dari karyawan perusahaan yang bersangkutan atau bisa juga tidak berasal dari perusahaan tersebut ya, tetapi memang memiliki kapabilitas untuk memberikan atau melakukan penilaian keamanan terhadap kosmetika ya. Sehingga harus dicantumkan kurikulum PT dari penanggung jawab teknis atau penilai keamanan tersebut atau safety. Biasanya terdiri dari mengenai kemasan, primer, sekunder, kemudian informasi mengenai obatnya, brosur, etiket, dan sebagainya. Kemudian laporan efek samping ya, ini biasanya dicantumkan dalam brosurnya atau di informasi obat ya, di leaflet atau di data informasi obat dalam kemasan. Laporan mengenai efek yang tidak diinginkan atau kalau di obat itu efek samping ya. Jika kosmetik tersebut digunakan ya dalam sebagai kosmetik. Kemudian selain itu juga setelah dilakukan untuk data tersebut, data bahan juga untuk melakukan pemantauan ya, dan pemantauan dari produk kosmetik yang kita pasarkan mengenai keamanannya dan memonitor efek samping dari kosmetik yang bersangkutan. Jadi pasca pemasaran juga kita harus pantau apakah ada dampak yang atau adverse event yang tidak diinginkan setelah digunakan. Yang harus ada di dalam perusahaan, itu bagaimana melakukan penanganan terhadap efek samping atau cosmetica vigilance ya, dari yang dilaporkan oleh customer atau pengguna dari produk kita. Nah, terkait data pendukung klaim kosmetika atau mungkin kemanfaatan ya. Nah, di sini disebutkan laporan lengkap tentang penilaian kemanfaatannya berdasarkan komposisi atau uji kemanfaatan. Jadi biasanya
eh, mengenai kemanfaatan ini berdasarkan komposisi dari bahan baku yang disampaikan, biasanya dari hasil research yang dilakukan oleh lembaga resmi yang dipublikasikan, termasuk data pendukung dari kajian pustaka mengenai klaim kemanfaatan dari bahan baku yang digunakan dalam kosmetika tadi. Jadi ini untuk klaim kosmetika ini research based ya, jadi tidak apa namanya tidak hanya mengklaim tetapi juga harus berdasarkan itu data-data yang wajib yang nanti pada saat nanti adik-adik membuat kosmetika, data-data ini harus wajib disubmit kepada Badan POM ya. Nah, untuk klaim kosmetika atau klaim kemanfaatan ini bisa atau penelitian ilmiah, tetapi yang resmi ya, yang diakui secara internasional. Bisa juga dari buku-buku scientific textbook, kemudian bisa juga dari hasil penelitian atau dari tesis, atau bisa juga diterima dari scientific magazine, kemudian artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Contoh beberapa website yang sering digunakan adalah bisa juga kemudian Science Direct ya. Ini sering digunakan untuk referensi pustaka ilmiah ya, jurnal-jurnal penelitian. Oke, kita masuk ke dalam penilaian keamanan kosmetika ya. Maaf, sebentar ya. Jadi secara umum kalau kita berbicara mengenai keamanan kosmetika, kita harus sadari betul bahwa paparan terhadap kosmetika ini durasinya cukup panjang ya. Kalau boleh disebutkan lifetime duration-nya itu seumur hidup ya. Jadi selama dia menggunakan kosmetika tersebut. Nah, kemudian produk kosmetika tidak seperti produk obat yang harus bebas risiko atau risk free ya. Tetapi untuk kosmetika ada penilaian risiko dan kemanfaatan atau risk benefit assessment ya, karena nanti pengukuran misalnya apa namanya dosis respon ya dari bahan aktif yang kita gunakan, apakah dia masih dalam batas apa namanya yang aman atau sudah mencapai batas toksifikasinya ya, batas toksik dari kandungan obat tersebut. Sehingga termasuk aturan penggunaan dari sediaan kosmetika tadi berdasarkan hasil asesmen atau penilaian risiko dan kemanfaatan dari produk kita ya. Nah, ini dilakukan dalam kondisi normal dan kondisi yang dapat diduga atau reasonable foreseeable condition of use. Kondisi yang memungkinkan terjadi, misalnya kalau kita menggunakan sampo ya, pastinya kalau sampo itu akan memapar atau terpapar ke area mata, sehingga harus misalnya dievaluasi mata misalnya ya, atau lipstick misalnya. Kalau lipstick itu ada potensi misalnya karena dia dekat dengan mulut misalnya akan ada potensi
tertelan misalnya. Nah, itu adalah kondisi yang penggunanya dapat diduga ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kosmetika ini, pada saat kita melakukan pengembangan, apa namanya, portofolio dari produk kita itu apa gitu ya, mulai dari jenis produknya, apakah dia skincare, hair care, body care, kemudian apa jenis kulitnya akan kita jadikan target, kemudian konsumen targetnya, komposisi bahan baku, kadar fungsinya, kemudian produknya sendiri, bentuk sediaannya, kemudian komunikasi mengenai klaimnya, kemudian secara regulasi apakah sudah memenuhi semua yang dipersyaratkan atau tidak gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan pengembangan produk ini selalu dimulai dari marketing research ya, kemudian kira-kira apa yang ingin kita klaim mengenai manfaatnya dan desain kemasan. Nah, sehingga klaim manfaat tadi sesuai dengan konsep produk dari hasil marketing research tadi, dan diperlukan uji keamanan, kualitas, dan manfaat sebelum kita melakukan produksi secara komersial ya. Nah, di sini nanti yang akan yang harus menjadi fokus kita, yaitu pada saat melakukan formulasi dan uji keamanan dari sediaan kosmetik. Kosmetik reaktif disebutkan bahwa produk kosmetik yang dijual ke pasar itu tidak boleh membahayakan kesehatan manusia, baik pada kondisi normal atau pada kondisi yang dapat diduga yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ini contohnya adalah tadi sudah saya sebutkan juga, misalnya lipstick ya, kemudian produk yang dapat produk yang mungkin akan terpapar dengan lingkungan ya, misalnya ada sinar matahari sehingga untuk yang dapat menyebabkan fotosensitisasi yang dapat menimbulkan iritasi atau sensitisasi, ini juga harus dipertimbangkan ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita, atau juga kemungkinan yang dapat terjadi seperti penyerapan secara perkutan atau melalui kulit ya, yang dapat diabsorb secara sistemik, yang dapat menyebabkan toksik ya terhadap tubuh, karena apa namanya, ada luka terbuka yang mungkin kan itu absorbnya lebih besar ya. Itu ada 3 hal ya. Pertama, kita harus mengevaluasi bahan bakunya. Jadi keamanan bahan baku yang kita gunakan itu harus betul-betul dipastikan bahwa merupakan bahan baku yang tidak dilarang atau tidak memiliki apa namanya, nah yang kedua adalah evaluasi keamanan produk jadi ya. Evaluasi keamanan produk jadi ini adalah pada saat nanti produk kita sudah menjadi finish product. Kemudian setelah itu evaluasi pasca pemasaran atau kosmetovigilan. Nah, jadi nah, yang akan kita lihat nanti adalah bahan baku selection, kemudian produk jadi, yaitu pengujiannya. Kemudian setelah pemasaran juga kita pantau efek sampingnya atau adverse event yang mungkin terjadi dari penggunaan kosmetika yang kita buat ya, yang kita pasarkan. Nah, terkait keamanan, kita sering berbicara mitok ya. Nah, sebenarnya kalau toksik atau racun ini, semua bahan kimia itu racun ya, tapi
yang apa namanya yang membedakan adalah dosisnya. Sehingga nanti kapan dia akan memberikan efikasi terapeutik atau dosis terapeutik, atau kapan dia mencapai dosis yang toksik. Nah, kalau ada perhitungan mengenai MOS misalnya, apa namanya, dosis atau apa namanya, perbandingan antara dosis yang dapat ditoleransi atau yang tidak menimbulkan adverse event atau efek toksik dibandingkan dengan masuk ke dalam tubuh secara sistemik ya, atau SID nanti disebutnya. Nah, itu ada persyaratannya ya. Antara perlu dibedakan antara hazard and risk ya, atau bahaya dan risiko. Adik, suara saya terdengar jelas nggak? Kebetulan di luar ini sedang ada agenda lain ini. Suara saya masih terdengar jelas? Background suara ada nggak ada noise? Masih Pak. Masih ya. Di masjid kebetulan akan ada pengajian ini, jadi mohon maaf kalau nanti suaranya mungkin ada agak terganggu ya. Ada suara-suara dan perlu dibedakan antara hazard dan risk. Nah, hazard ini contohnya adalah yaitu bahaya, dan risk itu adalah risiko ya. Nah, apa bedanya antara bahaya dan risiko ini ya? Nah, jadi kalau hazard itu sesuatu yang dapat atau potensi yang dapat ada dua, ada hazard, ada harm ya. Hazard itu adalah bahaya yang potensi bahaya ya, artinya sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya sehingga dapat memungkinkan terjadinya risiko. Misalnya nih, kalau contoh ini, kalau nah ini racun ya, diberi label, kemudian disimpan dalam lemari terkunci. Hazardnya mungkin tinggi ya, karena berkaitan dengan nature dari cyanida tadi. Nature dari cyanida tadi apa? Sebagai racun ya, bersifat toksik. Nah, tetapi apakah dapat menimbulkan harm atau bahaya atau risiko oleh bahan ini kalau dia disimpan dalam lemari terkunci misalnya? Mungkin ada, tapi risikonya sangat kecil karena dia diberi label, kemudian disimpan di dalam lemari terkunci, sehingga kemungkinan atau probability dari terjadinya bahaya tersebut atau risk tersebut menjadi kecil. Nah, lain halnya kalau misalnya cyanida tadi misalnya kok untuk terjadinya salah ambil atau misalnya ada yang berniat jahat misalnya ya, menggunakan racun cyanida ini di dalam makanan misalnya, maka risikonya menjadi lebih tinggi atau meningkat ya dibandingkan dia disimpan dalam lemari yang terkunci. Nah, jadi secara hazard ini tidak berubah, tetapi risikonya menjadi lebih tinggi karena probability untuk terjadinya penggunaan racun tadi itu menjadi lebih tinggi. Demikian halnya kalau misalnya cyanida
dia makan tanpa label. Ini lebih tinggi lagi karena orang bisa salah mengambil misalnya sebagai makanan atau minuman, sehingga hazardnya tetap, tapi risiko terjadinya keracunan karena salah penggunaan atau mengambil bahan ini menjadi lebih tinggi. Apalagi misalnya kalau 100% ya, karena dia terpapar dalam makanan. Ini sama halnya dengan produk kosmetika kita ya. Kalau kita mengandung bahan-bahan yang berbahaya, misalnya logam berat, misalnya timbal, misalnya kadmium, arsen, misalnya, maka risiko terjadinya keracunan atau toksik ini sangat tinggi. Tapi lain halnya kalau walaupun kalau tidak boleh ya, ya tentu saja ini tidak diperkenankan walaupun memang misalnya diberikan label. Jadi artinya memang dari awal kita sudah menjaga bahwa kandungan kosmetika tadi kita pastikan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya ya. Nah, jadi hazard itu adalah potensi yang dapat menyebabkan atau efek samping dari sediaan kosmetik kita. Sementara ya, jadi dia merupakan nature dari bahan tadi ya. Jadi sifat intrinsik dari bahan tadi. Misalnya cyanida tadi racun ya. Kemudian bahaya dari penggunaan bahan juga dapat menyebabkan perubahan patologis dalam fungsi struktur jaringan atau organ atau disfungsi pemakainya. Nah, sementara yang dimaksud dengan risiko adalah perkiraan bahwa suatu bahan itu akan berbahaya pada penggunanya jika terjadi paparan atau probability untuk terjadinya paparan itu tinggi. Misalnya tadi ya, risiko untuk mengambil cyanida tadi potensinya misalnya tinggi karena disimpan. Nah, ini terutama efek samping yang disebabkan bahan jika terjadinya paparan. Nah, jadi bahan baku dari kosmetika yang kita gunakan ini yang paling penting yang bisa menyebabkan paparan kalau dia misalnya punya ambang batas toksiknya pendek atau rendah gitu. Penting adalah sifat dan tingkat keparahan dari pengguna atau severity-nya bagaimana. Nah, paparan sendiri atau exposure adalah ukuran kuantitatif dari besarnya, durasi, dan frekuensi paparan terhadap potensi bahayanya. Jadi kalau di kosmetik, ada yang dimaksud dengan estimasi jumlah paparan ya, biasanya dinyatakan dalam miligram bisa persatuan luas, misalnya kulit, atau per kilogram berat badan ya. Dan ini dipengaruhi oleh durasi, misalnya berapa lama dia diaplikasikan pada kulit dan berapa kali pemakaiannya. Misalnya kalau sehari 2 kali ya tentunya akan lebih tinggi jumlah paparan atau exposure-nya dibandingkan dengan di dosis, durasi, frekuensi untuk terjadinya paparan. Jadi paparan ini sangat mempengaruhi masuk ke dalam tubuh nanti ya. Nah, untuk dan keamanan kosmetika sendiri ini ada 3 atau 4 tahapan, di mana yang tahap yang satu dan kedua itu dilakukan pada bahan ya, pada bahan baku kosmetik, dan untuk tahap ketiga dan keempat itu dilakukan pada apa namanya sediaan akhir atau finish produknya.
Nah, yang pertama adalah evaluasi atau identifikasi bahaya atau hazard. Nah, di sini aktivitas yang dilakukan adalah menentukan toksisitas dari bahan yang tadi ya, bisa kita lihat dari referensi bahan baku yang resmi. Kemudian kondisi paparan, misalnya rutenya menggunakan apa, misalnya apakah dia pada kulit, misalnya, atau pada misalnya membran mukosa lain misalnya. Kemudian relevansi hubungan dengan manusia ya. Jadi apakah ada efeknya terhadap manusia jika ada paparan dari bahan yang kita gunakan tadi. Kemudian yang kedua adalah evaluasi dosis respon. Jadi di sini kita akan menentukan potensi bahaya yang safety kapan dia kandungan atau dosis amannya, ya tentu saja akan dipengaruhi oleh durasi dan frekuensi ya. Kemudian identifikasi dari pengukuran area ketidakpastian. Nah, di sini area ketidakpastian ini adalah area di mana batas dengan istilah Noel ya, no observe, jadi tidak diketahui atau tidak ada efek dari dosis tersebut terhadap toksisitas dari material tersebut ya. Nah, dan dosis toksiknya. Jadi di situ area ketidakpastian karena di situ akan sangat dipengaruhi penggunaan dan sebagainya. Jadi ini kita sebut sebagai area ketidakpastian. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi paparan ya. Evaluasi paparan itu adalah menilai paparan manusia terhadap bahan. Jadi ini sudah dalam bentuk sediaan jadi atau produk jadi. Jadi setelah menjadi finish product, kita akan menilai kalau seandainya dia diaplikasikan, misalnya bentuk sediaannya face cream misalnya, atau gel, atau misalnya sampo atau sabun misalnya. Cup berapa misalnya, apakah dia ada rinse off atau leave on misalnya, apakah akan terpapar dalam waktu lama atau misalnya sedikit, misalnya menggunakan body wash misalnya, itu tentunya hanya nempel berapa saat, kemudian kondisi retention time-nya itu pendek, sehingga paparan atau durasi paparannya itu menjadi lebih cepat atau lebih rendah. Nah, sehingga di sini dapat diperkirakan besarnya durasi dan frekuensi paparan pada manusia. Nah, di sini akan ditentukan jumlah bahan yang maksimal yang boleh ada dalam sediaan atau bagaimana aturan pakainya. Misalnya bisa suatu bahan misalnya masih dalam batas aman sehingga frekuensi penggunaannya misalnya 2 kali atau 3 kali sehari. Tapi pada saat dosisnya bisa misalnya lebih tinggi, bisa juga dilakukan dengan cara memperpanjang frekuensi. Yang keempat adalah evaluasi risiko, yaitu menetapkan tingkat paparan yang dapat diterima untuk bahaya yang diidentifikasi. Ya tadi misalnya berapa jumlah paparan yang masih aman, kemudian pastikan tidak ada risiko signifikan terhadap. Nah, ini biasanya dilakukan langsung pada konsumen ya. Ya, biasanya salah satu feedbacknya adalah laporan adverse event atau efek samping dari
kosmetika yang dipakai oleh konsumen misalnya. Ini bisa jadi pertimbangan dalam risiko terhadap konsumen. Jadi untuk desain produk berikutnya ya, untuk memastikan tidak ada risiko yang tidak diinginkan ya. Nah, jadi ini adalah aktivitasnya. Jadi evaluasi bahaya ini dilakukan pada bahan, kemudian evaluasi dosis respon. Nah, di sini pada evaluasi dosis expected sensitization induction level. Nah, pada produk kosmetika sendiri ada evaluasi paparan, yaitu ada perhitungan nanti dosis paparan sistemik ya SED yang ditetapkan dalam miligram per kilogram berat badan. Kemudian ada paparan lokal misalnya dalam satuan jika diketahui luas permukaan yang diaplikasi, misalnya 500 atau berapa sentimeter persegi yang dipaparkan dari untuk kosmetika yang diaplikasikan pada kulit misalnya. Ini sesuai dengan SDGs Note of Guidance yang tadi saya sampaikan sebagai referensi. Nah, kemudian evaluasi aman atau tidak. Nah, sehingga kemudian akan ditetapkan nilai MOS-nya ya, atau margin of safety. Nah, umumnya margin of safety yang di-accept adalah lebih besar dari 100, karena MOS ini adalah perbandingan antara NOEL dan SED. NOEL itu dosis yang tidak ada atau tidak menunjukkan dosis toksik, dan dibandingkan terhadap dosis paparan sistemik ya, yang mungkin ya, karena ini estimasi semua sifatnya, dan hasilnya adalah margin of safety yang umumnya dikatakan aman jika angkanya lebih besar dari 100. Nah, untuk evaluasi dosis respon biasanya dilakukan evaluasi toksikologi biasanya ya. Jadi pada saat melakukan, jadi dosis respon inilah dicatat dosis yang paling rendah. Ini dilakukan pada dosis yang paling rendah, kemudian dilakukan evaluasi toksikologi. Bisa dalam bentuk toksisitas akut, iritasi, sensitif, kemudian teratogenesis, karsinogenesis, taksonomi, dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa evaluasi toksikologi yang dilakukan pada saat melakukan evaluasi dosis respon. Nah, jika telah ditetapkan angka NOEL, kemudian SED, kemudian MOS, maka ini harus di-manage ya, manajemen risiko. NOEL-nya sekian, kemudian SED-nya sekian misalnya. Nah, formulasinya bagaimana? Kadar dalam sediaannya bagaimana, atau berapa banyak, kemudian bentuk sediaannya apa, kemudian delivery-nya atau cara penggunanya bagaimana. Ya, ini manajemen risiko dan harus dikomunikasikan atau label kemasan pada produk berupa peringatan, kemudian perhatian misalnya ya. Ini adalah komunikasi risiko ya. Jadi ini adalah 4 hal mengenai penilaian keamanan kosmetika ya, yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan penilaian yang kita buat. Nah, uji yang dilakukan untuk keamanan kosmetika tadi itu sudah saya sampaikan ya. Ada uji
compliance dengan kondisi paparan, bisa dengan PES test, uji fototoksisitas, kemudian ada yang install PES test, single PES test, uji alternatif. Kemudian ada juga uji penerimaan. Uji penerimaan ini adalah ada konsumen ya, misalnya langsung dipaparkan pada konsumen, kemudian apakah ada efek adverse event atau tidak gitu ya kepada konsumen yang menggunakannya. Nah ini tentu saja ada juga uji yang di bawah atau pengawasan medisnya jika ini bukan uji klinis ya, jadi ini lebih ke uji penerimaan di penggunaan nyata karena dia dalam bentuk topikal, misalnya apakah menyebabkan eritema pada saat dipaparkan di kulit misalnya dalam waktu sekian jam misalnya atau tidak, atau menimbulkan sensitisasi atau tidak. Nah untuk mengetahui untuk uji penilaian keamanan kosmetika sendiri ini ditetapkan berdasarkan rute, durasi, jumlah yang dipaparkan, frekuensi, kemudian paparan yang dapat diduga. Paparan yang dapat diduga ini yang tadi ya yang disebutkan yang seperti iritasi di mata, kemudian kemungkinan tertelan atau terabsorpsi secara sistem adalah area aman. Jadi ini ada dosis yang di bawah ini adalah paparan dosis dari mulai rendah, dosis paling rendah sampai dosis paling tinggi. Nah, nanti dosisnya itu akan kita bagi misalnya menjadi dosis aman atau safe range, kemudian dosis itu atau adverse event itu merupakan batas aman. Nah, pada saat nanti ada potensi misalnya pemaparan atau potensi untuk terjadi misalnya sensitisasi pada kulit misalnya, ini harus diperhitungkan umumnya lebih besar dari 100. Jadi perbandingan antara NOEL dan SED ya. Dan di atas itu biasanya ini berdasarkan hasil riset adalah dosis yang berbahaya atau dosis toksik ya. Jadi yang dosis ini yang tidak terkait bahan kosmetika sendiri, kita harus memastikan bahwa bahan-bahan ini aman. Kita harus mereferensi pada informasi resmi ya yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun referensi resmi yang lain. Nah, bagaimana biasanya berdasarkan informasi dari informasi resmi dari lembaga-lembaga resmi tadi yang mengeluarkan data. Contohnya adalah misalnya ada data NOEL ya, misalnya dia memiliki data ya. Jadi pada saat kita menemukan angka ini, maka kita sebut sebagai data identifikasi bahayanya adalah sekian per miligram per kilogram berat badan misalnya ya. Kemudian evaluasi dosis respon misalnya. Ya, evaluasi dosis respon ini adalah pengujian toksikologi tadi ya. Jadi uji-uji. Nah,
Biasanya untuk evaluasi toksikologi ini pemerintah mengeluarkan panduan, contohnya dalam Perka Kepala Badan POM itu mengenai tata cara pengujian atau tata cara uji toksikologi in vivo ya. Nah, ini dikeluarkan oleh pemerintah juga, misalnya bagaimana melakukan uji mengacu pada Perka tadi. Di situ sudah secara clear dijelaskan bagaimana cara untuk melakukannya. Nah, ini evaluasi atau identifikasi bahaya ini dua hal tadi ya. Jadi kalau di data bahan baku misalnya ada data Noel uji toksikologi yang kita lakukan ya. Nah, data keamanan ini tadi sudah disampaikan bisa diambil dari lembaga resmi atau dari peraturan pemerintah. Kemudian juga dari jurnal-jurnal ilmiah kalau dia tidak, atau dari hasil penelitian ya. Nah, kalau dari peraturan yang disampaikan oleh pemerintah ini ada dalam undang-undang, ini sebenarnya udah ada yang baru ya, nomor 12 tahun 2022. Ini terkait dengan persyaratan teknis bahan kosmetika. Ini baru saja di launch bulan September yang lalu ya. Nah, ada misalnya bahan baku dengan yang diperbolehkan tapi dengan pembatasan atau dan persyaratan penggunaan di lampiran 1, kemudian bahan perwarna yang dapat digunakan di lampiran 2, 3, dan 4 ya, termasuk bahan pengawet dan tabir surya ya. Nah, ini adalah bahan baku yang diatur secara regulasi. Jadi ini contohnya bahan yang dapat digunakan. Ada positive list ya. Positive list itu adalah bahan baku yang diperbolehkan untuk digunakan atau apa namanya, tanpa harus ada data penunjang, ini boleh langsung dipakai. Jadi kalau tadi misalnya harus ada scientific jurnal misalnya, atau ada database yang mendukung material tadi masuk dalam positive list, itu sudah bisa langsung digunakan di dalam komponen sediaan kosmetika kita. Nah, termasuk ada negative list, yaitu yang dilarang di dalam kosmetika ya. Ini artinya tidak boleh dipakai. Nah, ini diatur dalam peraturan Kepala Badan POM nomor 17 tahun 2022 ya. Peraturannya baru dikeluarkan terkait dengan aturan mengenai batas cemaran mikroba. Jadi dalam sediaan kosmetika tadi ini harus diatur mengenai misalnya angka lempeng total, misalnya ya, tidak boleh lebih dari 5 kali 10⁻² koloni per gram atau koloni per mililiter misalnya. Kandungan Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans. Ini untuk apa namanya, batasan cemaran mikroba pada kosmetika. Nah, kemudian ada juga batas cemaran logam berat, gitu ya. Batas cemaran logam berat, misalnya kandungan merkuri, timbal, arsen, kadmium. Wajib dicek di dalam sediaan produk jadi atau finish product. Jadi semakin kini regulasinya semakin ketat ya. Jadi ada merkuri, timbal, arsen, kadmium yang spesifik, ada juga yang cemaran logam berat secara keseluruhan gitu.
Nah, ada juga cemaran batas kimia. Kosmetik ini ada dioksen, tidak boleh lebih dari 25 mg per kilogram. Nah, dioksen ini adalah apa namanya, bahan yang dihasilkan melalui proses etoksilasi ya, seperti sodium lauryl sulfat dan polyethylene glycol ya. Kalau di obat sekarang ini NDMA mungkin ya, nitrosamin ya, yang genogeniknya yang wajib dicek di dalam sediaan finish product atau sediaan akhir produk jadi. Kalau dulu masih belum diatur, jadi kita memeriksanya di dalam bahan baku. Nah, sekarang sudah harus dicek atau diperiksa di dalam sediaan obat jadi ya, begitu. Nah, ini referensi terkait fragrance dan aman. Kemudian, nah ini contohnya ya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi bahan baku. Ini data-data dari referensi tadi. Misalnya disebutkan aku toxicity ada LD50 adalah 183-135 mg per kilogram. Atau secara dermal LD50-nya 245. Secara inhalasi secara subchronic toxicity ya, ada NOEL di sini kalau untuk kosmetik. Jadi 19 mg per kilogram per day ya. Nah, ini adalah contoh kita melakukan evaluasi dari bahaya. Nah, untuk kosmetik data yang kita identifikasi yang mana? Terkait dengan data NOEL ya. Karena kita tidak menggunakan sedianya secara oral, jadi kita menggunakan data NOEL di sini. Kemudian ini data-data ini yang diambil dari referensi resmi tadi ya. Jadi, nah ini data yang kita ambil sebagai identifikasi bahaya adalah yang ini ya, data NOEL dan misalnya data sensitisasi itu nyatakan dalam angka NOEL ya. Bisa dalam satuan per kilogram per day, bisa juga dalam satuan luas permukaan ya. Jadi berapa miligram atau mikrogram per luas permukaan atau per kilogram berat badan. Nah, berikutnya adalah setelah hubungan antara dosis bahan dan kejadian atau keparahan atau respon yang dihasilkan. Jadi di sini untuk menentukan potensi bahaya yang teridentifikasi atau efek kritis terhadap toksisitas sistemik, tidak ada efek buruk yang dia mati, atau sensitisasi kulit ya. POD itu point of departure dan itu way of apa namanya, way of evidence ya. Tidak ada apa namanya evidence bahwa dia menimbulkan sensitisasi. Nah, POD ini dalam beberapa produk ini sama dengan NOEL ya. Jadi dosis terendah yang dia tidak memberi tubuh kita ya. Nah, untuk identifikasi dan pengukurannya secara ekstrapolasi faktor ketidakpastian margin of safety atau sensitization factor. Nah, jadi nanti setelah itu kita untuk menguji atau menyatakan bahwa kosmetika kita ini aman dengan komposisi bahan-bahan di dalamnya, maka dinyatakan dalam bentuk margin of safety atau sensitization. Dalam evaluasi dosis session ini kita menentukan efek kritis ya, atau nilai semua bahaya atau hazardnya. Biasanya ditentukan
bahaya ini pada dosis terendah ya. Dosis terendah yang tidak menimbulkan adverse effect. Nah, contohnya ini responnya. Jadi dimulai dari dosis terendah sampai dosis tertinggi ya. Ini adalah tingkat keparahannya di sumbu Y. Misalnya pada dosis terendah, ini kita nyatakan sebagai threshold. Threshold ini adalah dosis Noel ya. Artinya dosis yang tidak menimbulkan terhadap tubuh misalnya ya. Nah, pada saat nanti dinaikkan tapi misalnya dalam kondisi yang tidak terlalu parah atau tingkat keparahannya rendah. Nah, dosis ini kita sebut dengan low atau low observed effect atau apa namanya, dosis yang tidak memberikan atau dosis terendah yang memberikan efek toksik pada tingkat yang paling rendah ya, jadi low ya. Nah, pada dosis yang lebih tinggi kemudian dia akan apa akan mulai misalnya berdampak pada hati ya, toksisitas hati. Dan jika terus dinaikkan dosisnya, maka dosis hatinya, dosis atau toksisitas terhadap hatinya akan semakin tinggi. Nah, pada saat itu kemudian masuk pada dosis developmental, artinya dosis yang bisa menimbulkan bahaya lebih tinggi. Nah, dosis ini yang bisa misalnya menimbulkan kematian. Ya, tadi saya sebutkan ada LD50 ya. LD50 itu adalah lethal dose di mana 50% populasi yang diuji itu mati gitu ya. Jadi dosis di mana 50% hewan uji itu mati. Jadi dosis lethal dose LD50. Nah, LD50 ini adalah dosis yang tidak diperkenalkan. Jadi apa namanya, dosis yang sangat beracun ya. Nah, jadi ini bagaimana kita melakukan apa namanya, evaluasi dosis respon ya. Jadi kita mengenal data Noel, kemudian dosis yang lebih tinggi ada Lowell yang bisa menimbulkan efek samping tapi masih dalam batas yang paling rendah, dan dosis seterusnya sampai pada toksisitas developmental yang bisa menyebabkan misalnya dosis yang menyebabkan kematian ya. Nah, setelah itu terapkan faktor-faktor ketidakpastian. Jadi di antara dosis ini tadi kita sudah menentukan ada no observed adverse effect level di sini ya. Jadi dia acceptable. Acceptable ini adalah tidak diketahui berapa ada adverse event atau tidak, atau adverse effect atau tidak. Nah, pada saat mulai misalnya dipengaruhi oleh misalnya interspesies atau variabel yang lain, maka ini masuk dalam dosis yang uncertainty ya. Faktor-faktor yang menyebabkan misalnya absorpsinya berbeda misalnya ya, antara satu spesies dengan yang lainnya misalnya ya. Ini masuk ke uncertainty, dan setelah dia menimbulkan severity yang paling tinggi, maka kita sebut sebagai dosis yang
toxic di sini. Nah, tapi yang kita pastikan adalah di acceptable tadi ya, kita punya dosis yang aman yang bisa digunakan dalam kesediaan. Nah, pada saat sudah mencapai yang merah ini, maka ini sudah warning, tidak boleh digunakan dosisnya dalam sediaan gitu. Nah, berikutnya adalah evaluasi paparan ya. Ini dilakukan pada sediaan produk jadi atau finished product, yaitu untuk mengukur SED atau systemic exposure dose. Jadi dosis yang bisa menimbulkan efek sistemik gitu. Nah, biasanya dinyatakan dalam mikrogram per sentimeter persegi atau per luas permukaan kulit yang diaplikasikan. Nah, ini juga referensinya dari SCCS ya. Nah, evaluasi paparan ini memahami bahan populasi yang terpapar, kemudian pada berbagai kondisi, durasi, dan frekuensi pemaparan. Kemudian gunakan data yang dapat diandalkan ya. Biasanya kita mereferensi ke SCCS tadi. Kemudian estimasi exposure secara kuantitatif. Ya, semuanya memang berdasarkan perkiraan ya untuk yang ini. Misalnya berapa aplikasi kalau dia dalam bentuk lotion misalnya. Nanti akan ada data misalnya retention faktor, berapa yang diretensi pada kulit misalnya. Berapa persen yang diretensi pada kulit, artinya yang masih menempel pada kulit, sehingga bisa menimbulkan exposure atau paparan. Nah, kemudian biasanya paparan pada kulit dinyatakan dalam miligram per sentimeter. Untuk berbagai sediaan itu sudah ada datanya diatur dalam SCCS. Kira-kira berapa miligram yang diaplikasikan, berapa yang diserap berdasarkan retention factor tadi. Bisa dalam satuan permukaan atau kilogram berat badan per hari ya. Nah, ini pada kulit, inhalasi, dan tertelan. Tapi yang kita akan pakai adalah paparan pada kulitnya. Nah, untuk evaluasi paparan sendiri, ini sangat dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan ya, mulai dari durasi kontaknya, pola penggunaannya, jumlah pemakaiannya, konsentrasi produknya, kemudian apakah dia rinse off atau leave on. Rinse off itu dia retention faktornya itu rendah atau dia langsung bersih, atau misalnya dia diretensi cukup banyak dalam kulit, tipe produknya, jenis populasi yang terpapar, kemudian rute paparan dan sebagainya. Jadi ini banyak pertimbangan faktor yang mempengaruhi penilaian dari exposure tadi atau pemaparan. Contohnya misalnya suatu bahan X, paparan konsumen terhadap bahan adalah 0,01%. Bentuk kosmetikanya adalah shower gel, ini buat mandi ya, sabun mandi. Tapi dalam bentuk sediaan gel. Nah, jumlah penggunaan perharinya itu adalah 18,67 gram. Ini adalah data dari SCCS. Nah, maka paparan produknya adalah berapa miligramnya, tinggal dikalikanlah 18.670 miligram. Dan ini ada faktor retensi ya, retention faktor. Jadi berapa dia nempel di kulit misalnya. Jadi sisa produk yang tertinggal di kulitnya adalah 0,01. Jadi tinggal dikalikan saja, kira-kira berapa jumlahnya, yaitu 186 miligram ya. Maaf. Kemudian area permukaan kulitnya, misalnya pada aplikasi adalah karena dia mandi sehingga luas ya, 17.500 cm. Jadi kalau
dibagi dengan luas permukaan kulitnya, 186 dibagi 0,7 dibagi dengan 17.500 adalah 0,011 mg per cm. Ini paparan terhadap kulit. Nah, kadar bahan aktif atau bahan X pada produk adalah 0,01%, sehingga paparan bahan X pada konsumen adalah sebesar 0,0011 mikrogram per cm. Jadi ini contoh bagaimana menentukan paparan suatu bahan pada kulit misalnya dari sediaan shower gel. Nah, ini angka ini sebenarnya sudah diteliti oleh SCCS, jadi dia ada menyediakan tabel berapa jumlah exposure atau paparan untuk masing-masing sediaan ya. Ya, ini contoh misalnya paparan konsumen terhadap 10 ppm acetopenon ya. Acetopenon ini apa? Masuk golongan fragrance ya. Pada 1% bahan di shower gel misalnya. Ini fragrance ini banyak yang punya efek toksik sebenarnya. Contohnya kita lihat di dalam tabel bahwa jumlah produk yang dipakai per hari sekian, faktor retensinya sekian, maka kalau dia berdasarkan berat badan, anggap berat badannya diasumsikan 60 kg, maka paparan per produknya adalah dibagi 60, jadi 3,1 mg per kilogram per day. Dan kalau dia komposisinya 1%, maka tinggal dikalikan ya 1%, yaitu 1 mikrogram per kilogram berat badan. Nah, impurity dari bahan B pada produk adalah 0,001% atau 10 ppm, sehingga paparan konsumen terhadap impurity-nya adalah sebesar 0,00031 mikrogram per kilogram per day ya. Ini adalah contoh bagaimana menentukan paparan suatu bahan dalam sediaan kosmetik pada tubuh ya, pada kulit misalnya. Nah, ini contoh data yang kita lihat di Kosing ya. Nah, setelah itu, setelah melakukan evaluasi paparan, maka kita akan melakukan evaluasi risiko, yaitu untuk menetapkan apakah produk kosmetik kita itu aman atau tidak dengan komposisi bahan-bahan yang ada di dalamnya, gitu ya. Nah, ini tentu saja nanti akan menentukan bagaimana formulasi kemasan dan cara penggunaannya dan komunikasi risikonya, yaitu yang dinyatakan dalam penandaan atau label kemasan berupa peringatan dan perhatian. Nah, untuk evaluasi risiko ini, kita menggunakan parameter MOS. Ya. Biasanya digunakan parameter MOS atau margin of safety, yaitu perbandingan antara NOAEL atau no observed adverse effect dibandingkan dengan sistem exposure dose, systemic exposure dose atau dosis sistemik yang terdeteksi ya, atau estimasi dari dosis sistemik pada yang dikalkulasi ya. Nah, nanti perbandingannya adalah menentukan apakah dia aman atau tidak. Nah, umumnya minimum suatu sediaan kosmetik itu dianggap aman kalau angka MOS-nya adalah di atas 100 ya. Artinya NOAEL-nya itu jauh lebih besar, 100 kali minimal dari systemic exposure dose-nya, sehingga dinyatakan sebagai aman. Nah, ini contoh yang diberikan dari Badan POM adalah cara mengetahui data NOAEL itu dari literatur ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi kita mengidentifikasi, ini bagian dari identifikasi hazard identification, yaitu melihat data NOAEL-nya. Biasanya bisa dari referensi resmi atau dari
informasi dari vendor ya. Nah, untuk perhitungan SED-nya sendiri itu dihitung dengan cara produk dikali C dikali D ya. Itu adalah perkiraan paparan kosmetik setiap hari per kilogram berat badan berdasarkan jumlah yang digunakan pada kulit dan frekuensi aplikasinya ya. Nah, ini nanti akan ada lihat di tabel ya. Kemudian yang C ini adalah konsentrasi bahan dalam produk, misalnya konsentrasinya adalah 0,1% misalnya. 0,1% maka dikalikan dengan jumlah produknya ya. Kemudian DAP ini adalah absorpsi dermal, bahan dalam persentase. Jadi absorpsi melalui kulit, yaitu ditentukan dalam bentuk persen. Biasanya ini kecil sekali ya angkanya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan rumus luas permukaan ya, berdasarkan jumlah mutlak bahan yang berpenetrasi ke dalam kulit. Jadi SED-nya dihitung dengan cara DAA dikali 10 pangkat minus 3 dikali SA kali F per BW. Di mana DAA ini adalah absorpsi dermal dalam jumlah permukaan dihasilkan dari pengujian dari kondisi peniruan ya. Kemudian SSA ini adalah skin surface area, artinya adalah perkiraan luas kontak dengan produk kosmetik. Kemudian F ini adalah frekuensi penggunaan ya. Kemudian BW ini adalah berat badan dan umumnya dihitung sebesar 60 kilo ya. Jadi angkanya dihitung 60. Nah, contoh misalnya diketahui toksikologi profile dari suatu senyawa adalah LD50 sekian, kemudian tidak ada iritasi pada kulit, pada mata, tidak ada sensitisasi, tidak mutagenik, karsinogenik, teratogenik, dan dermal absorption-nya adalah 1,5%. Noelnya itu pada tikus secara oral pada 90 hari adalah 20 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian oral toxic kinetics-nya tinggi ya. Nah, ini kita bisa lihat data dari SCCS. Jadi tabel ini disediakan oleh SCCS dari Europe. Sediaannya adalah body lotion. Jadi body lotion ini calculated relative daily exposure-nya adalah 123,2 ya. Ini diperoleh dari berapa jumlah yang diaplikasikan pada kulit, yaitu 123,2 dikalikan retention faktornya, yaitu ada kali 1 ya. Sehingga calculated relative daily exposure-nya adalah sebesar 123,2 miligram per kilogram berat badan per hari. Nah, sehingga kemudian berapa SED-nya atau systemic exposure dose-nya adalah produk tadi ya, 123 tadi di sini ya. Kemudian C-nya tadi 2% dalam body lotion berarti 2/100. Nah, kemudian DAP-nya adalah absorpsi ya. Ini tadi dermal absorption ya, 1,5%. Jadi 1,5 dibagi 100 sehingga setelah dihitung adalah 0,037 mg per kilogram per hari. Nah, berapa MOS-nya atau margin of safety-nya adalah perbandingan antara Noel dibagi SED. Tadi Noelnya adalah 20 mg per kilogram berat badan per hari dan dibandingkan dengan exposure-nya SED-nya adalah 0,037 dan hasilnya adalah 540,54. Nah, sehingga dinyatakan karena dia lebih besar dari 100 sehingga sediaan kosmetik ini bisa dikatakan aman ya untuk digunakan ya, dengan komposisi bahan aktif tersebut gitu ya. Nah,
Jadi MOS ini tadi sudah saya sampaikan hasil bisa dari 100 ya. Jadi bisa dihitung berdasarkan luas permukaan dan paparan harian ya. Rumusnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah tabel dari SICS terkait dengan berapa jumlah yang diaplikasikan sehari maupun jumlah yang diaplikasikan per kilogram. Kemudian di sini ada retention factor-nya, kemudian ada calculated daily exposure, ya. Ini dikalikan dengan retention factor ya, jumlah yang di-applied dengan dikalikan retention factor, dan nanti hasilnya adalah calculated daily exposure. Kemudian untuk relative daily exposure-nya adalah pengalian dari relative daily amount applied dalam miligram dikalikan dengan retention faktornya sehingga diperoleh relatif daily exposure-nya berapa miligram per kilogram berat badan per hari ya. Contohnya ini shower gel di sini adalah 2,79 mg per kilogram berat badan per hari. Demikian seterusnya untuk berbagai sediaan yang lain ya. Dan ini yang paling penting adalah ada retention factor ya, ada angkanya 0,01. Biasanya adalah rinse off atau langsung bersih atau dia tidak nempel di kulit. Ada juga leave on artinya dia cukup menempel ya, dari retention faktornya 1 misalnya ya. Kemudian ini jenis-jenis sediaan ya berdasarkan surface area di sini ya. Kalau ada misalnya shower gelnya surface areanya 17.500 karena dia untuk mandi ya, pastinya lebih luas, atau total body area. Nah, frekuensi of application-nya biasanya 1,3 D atau 2 hari sekali misalnya. Ini diambil dari data penelitian ya. Jadi semua berdasarkan estimasi, berdasarkan data-data hasil penelitian. Jadi semuanya adalah pendekatan ya. Bukan merupakan hasil yang mutlak atau hasil pengujian, tapi berdasarkan hasil kalkulasi. Ini contoh yang lain ya. Oke, ini kemudian exposure ya untuk skin and hair cleaning misalnya shower gel, hand wash. Kemudian untuk yang leave on skin and hair cleansing product juga ini yang bisa bertahan di kulit. Berapa exposure-nya di dalam tubuh atau di tubuh kita dinyatakan di dalam tabel ini. Jadi ini kita bisa jadikan sebagai reference untuk menghitung paparan ya, jumlah paparan pada kulit. Nah, kemudian ya ini contoh toksisitas sistemik untuk bahan X adalah 0,01% ya pada shower gel ya. Jadi ini apa namanya, satu bahan, nanti kita bisa lihat bahwa kalau dia shower gel daily exposure-nya 2,79 di sini ya, 2,79 di sini ya. Kita lihat shower gel 2,79 mg per kilogram per berat badan ya. Kemudian nanti akan ditentukan safe limitnya berapa, kemudian Noel-nya biasanya 100 kalinya, kemudian data yang lainnya atau data toksiknya itu berdasarkan eksperimental data ya. Nah, untuk pertimbangan dalam melakukan evaluasi keamanan produk kosmetika ini adalah kelas atau kategori produk kosmetiknya, metode pemakaian, konsentrasi bahan baku dalam produk, jumlah produk yang menggunakan setiap pemakaian, frekuensi pemakaian, total area kulit yang berhubungan dengan produk atau lokasi kontakan produk, pemakaian pada kulit, apakah dia terpapar sinar matahari atau tidak, itu juga mempengaruhi apa namanya, keamanannya, karena dia masuk uncertainty factor ya. Kemudian setelah dilakukan evaluasi keamanan, maka
evaluasi bisa langkah selanjutnya adalah bisa dilakukan uji in vitro atau uji klinis untuk misalnya uji iritasi, uji sensitisasi, atau langsung pada konsumer atau consumer test. Jadi ini yang bisa dilakukan selanjutnya. Misalnya contoh untuk menguji iritasi kulit dilakukan PET test, atau misalnya uji sensitisasi kulit dilakukan uji human repeated insult PET test, atau misalnya reaksi kulit yang diindukasi oleh cahaya matahari misalnya dengan fotoiritasi atau fotosensitisasi. Ya, atau misalnya bahan untuk diaplikasikan pada rambut atau kulit kepala dan wajah, ini bisa dilakukan uji iritasi mata misalnya. Kalau dia pada kulit, misalnya bisa juga dilakukan toksisitas sistemik berupa absorpsi perkutan atau oral intake ini kalau dia ada kemungkinan tertelan, misalnya lipstik ya, lipstik itu kan di bibir sehingga ada potensi untuk tertelan, atau misalnya kalau untuk mukosa mulut misalnya mouthwash misalnya atau pasta gigi, ini juga bisa dilakukan uji toksisitas sistemik. Jadi berapa kadar yang masih aman untuk dia masih memungkinkan untuk terjadinya oral intake ya. Nah ini contoh, saya tidak akan bahas semua. Jadi bagaimana melakukan PET test, mestinya adik-adik akan melakukannya di laboratorium ya mungkin ya. Misalnya skin PET test, misalnya pilih area kulit yang nyaman, artinya yang sehat, misalnya di leher bawah telinga, lakukan siku dan sebagainya. Dibersihkan, keringkan, oleskan sedikit ke kulit sediaannya, kemudian tutup dengan plester atau kapas ya. Kemudian simpan atau diamkan selama 24 jam ya. Setelah itu baru kemudian buka untuk melihat apakah ada eritema atau kemerah-merahan, dan apakah kalau terjadi kemerahan apakah dia hilang dalam waktu 5 menit atau tidak misalnya ya. Nah, ini contoh testnya misalnya kalau tidak ada misalnya ya, tidak ada sama sekali berarti dia non ya, tidak ada iritasi misalnya. Kemudian kalau ada misalnya bekasnya, kemudian ada yang bulat seperti ini ya, terlihat jelas, clear. Kemudian ada juga yang intensitasnya semakin meninggi ya, ini eritema ya. Jadi kalau yang paling akhir ini dikatakan memiliki efek ke kulit ya, menimbulkan eritema misalnya. Nah, atau misalnya melakukan uji sensitisasi kulit ya. Nah, adik-adik bisa melihat atau cara melakukan uji-uji ini dari PRK Badan POM mengenai uji toksisitas secara in vivo ya. Jadi ini saya ambil juga dari peraturan tadi. Jadi dia sudah dipandu bagaimana cara melakukannya, apa aja yang harus dilakukan, termasuk bahan-bahan dan hewan ujinya ya. Nah ini uji sensitisasi kulit, suatu pengujian untuk mengidentifikasi suatu zat yang berpotensi menyebabkan sensitisasi kulit. Prinsipnya adalah hewan uji diinduksi dengan atau tanpa ya FCA. FCA itu adalah Brain Complete Adjuvant ya. Adjuvant itu yang menstimulasi respon imun. Untuk membantu responnya kemudian dilakukan uji tantang atau challenge test. Nah, induksi dilakukan dengan memberikan bahan uji melalui injeksi intradermal atau topikal atau epidermal untuk membentuk respon imun. Kemudian di challenge test, tingkat dan derajat reaksi kulit dinilai berdasarkan skala Magnusson dan Kligman. Nah, uji sensitivitas kulit dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu menggunakan Guinea Pig Maximization Test atau GPMT, hewannya marmot ya, yaitu uji sensitasi dengan
menggunakan ajupan tadi ya, FCA, tapi bisa juga menggunakan Boiler test, yaitu tanpa menggunakan ajupan ya. Nah, kemudian setelah ada hasilnya, jadi nanti akan dilihat berdasarkan skala Magnusson dan Kligman, ini juga berdasarkan hasil penelitian yang dinyatakan dari yang sudah masuk dalam ISO 10993 ya. Kalau tidak terlihat ada perubahan, maka skornya 0. Kemudian kalau skornya 1 dia eritema ringan, kalau skornya 2 eritema sedang, kalau skornya 3 eritema berat dan edema ya. Kemudian uji berikutnya misalnya kalau dia sediaannya pada kulit kepala atau pada muka, bisa juga dilakukan uji iritasi mata ya. Uji iritasi mata ini dilakukan pada hewan uji kelinci albino untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah paparan sediaan pada mata ya. Prinsip uji mata ini adalah sediaan uji dalam batas atau dosis tunggal dipaparkan ke dalam salah satu mata beberapa hewan uji yang sebelumnya telah diberi analgesik sistemik dan analgesik total, analgesik lokal, serta mata yang tidak diberi pelakuan yang diberlakukan sebagai kontrol. Nah, derajat iritasi atau korosi dievaluasi dengan pemberian skor terhadap cedera pada konjungtiva, kornea, dan iris pada interval waktu tertentu. Nah, tujuan uji iritasi ini adalah untuk memperoleh informasi adanya kemungkinan bahaya yang timbul pada saat sediaan uji itu terpapar pada mata dan membran mukosa mata ya. Hasil uji dievaluasi berdasarkan kriteria dari Global Harmonized System GHS for the Classification of Chemical. Nah, jadi ini contoh evaluasinya ya. Jadi ada yang kategori 1 efeknya irreversibel, kemudian ada yang reversibel, kategori 2, 2A dan 2B, iritan dan iritan ringan gitu ya. Nah, kemudian untuk luka pada okular mata juga diberikan skor, misalnya pada kornea dengan skor 0 sampai 4, pada iris 0 sampai 2, pada konjungtiva 0 sampai 3, kemudian udem bisa 0 sampai 4 ya. Kemudian uji iritasi atau korosi akut dermal. Korosi akut ini contohnya adalah dilakukan pada kelinci albino sampai 4 jam. Kemudian prinsip iritasi korosi akut dermal adalah paparan sediaan uji dalam dosis tunggal pada kulit hewan uji ya, dan tidak diberikan perlakuan diberi sebagai kontrol. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan adanya efek iritasi pada kulit serta menilai dan mengevaluasi karakteristik zat apabila terpapar pada kulit. Nah, ini juga dicek berdasarkan GHS apakah kategori sediaan ujinya berbahaya atau toksik. Bila sediaan ujinya itu memiliki pH di bawah 2 atau 11 di atas 11,5, sangat asam, asam kuat, atau basa kuat, maka tidak boleh diuji pada hewannya karena sudah pasti ini mengiritasi atau toksik ya. Nah, ini contoh hasil evaluasinya. Jadi ada kategori 1 korosif, kemudian iritan ya untuk kategori 2. Nah, kemudian untuk kategori respon iritasinya ada sangat ringan, sedang, dan kuat ya. Kemudian ada juga uji toksisitas akut termal ya. Ini pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat ya, karena dia bersifat akut, biasanya dalam waktu 24 jam ya, atau sampai 3 kali 24 jam. Prinsipnya adalah menggunakan satu jenis kelamin dipapar dengan sediaan uji dengan dosis tertentu. Dosis awal dipilih berdasarkan hasil uji pendahuluan. Selanjutnya dipilih dosis yang memberikan gejala toksisitas tetapi yang tidak menyebabkan gejala toksik berat atau kematian. Ya, ini untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat yang berbahaya setelah paparan melalui kulit secara akut dan untuk memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk
menetapkan tingkat dosis dan merancang uji toksisitas selanjutnya, serta untuk menetapkan nilai ideal 50 atau lethal dose ya. Suatu zat, penentuan golongan zat, informasi pada label dan absorpsi pada kulit ya. Jadi ini teman-teman atau adik-adik semua bisa lihat di panduan uji toksisitas secara in vivo dari PRK Badan POM ya. Ini tidak akan saya bahas. Jadi selain itu ada uji toksisitas subkronis dermal, kemudian dan lain sebagainya. Jadi ini tidak saya masukkan semua. Jadi adik-adik bisa lihat uji-uji toksisitas yang diwajibkan oleh Badan POM ya terkait dengan sediaan yang kita daftarkan ya. Karena jika kita melakukan pendaftaran untuk suatu produk, maka metode ujinya itu harus sesuai dengan yang diatur dalam Perka Badan POM tadi ya, seperti uji sensitisasi tadi, uji iritasi mata. Ini harus sesuai dengan prosedur tadi ya, tidak boleh di luar uji tadi, kecuali misalnya jika ada referensi resmi yang terkini yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya ya. Kemudian pengujian in vitro ini tadi sudah disampaikan ya, menggunakan uji acuan banding ya. Kemudian untuk keamanan pada mata bisa juga beberapa metode yang dapat digunakan ya, seperti BCOP, FLT, HET-Chem, kemudian RBC, kemudian TEA ya, Tissue Equivalent Assay. Oke, itu adalah uji yang dilakukan berdasarkan risetnya untuk keamanan dari sediaan yang kita buat atau kita develop. Kemudian setelah dibuat secara komersial, maka kita juga wajib melakukan evaluasi pasca pemasaran atau yang disebut dengan kosmetovigilan, yaitu monitoring efek samping dari kosmetika tadi ya. Karena bisa jadi efeknya mungkin baru terlihat setelah dia digunakan oleh berbagai jenis konsumer. Nah, untuk pasca pemasaran yang dipantau adalah efek sampingnya atau adverse event-nya. Nah, ini adalah harus diatur dalam suatu SOP yang wajib dalam perusahaan. Jadi kalau di dalam perusahaan tidak ada prosedur ini critical finding ya. Jadi tidak diperkenankan. Jadi harus ada aturan mengenai pemantauan dan pelaporan efek samping kosmetika pasca pemasaran. Kenapa harus dilaporkan? Karena bisa jadi misalnya setelah kita melakukan uji keamanan secara in vitro atau in vivo yang tadi kita bahas, mungkin aja ada perbedaan. Kenapa? Karena misalnya ada ketidakhomogenan misalnya ya, ada bahan baku atau pada sediaan, atau ada impurities misalnya ya, atau pada saat penyimpanan terjadi deformasi atau terjadi reaksi tertentu yang menyebabkan intermediate compound misalnya, yang itu toksik misalnya ya. Nah ini kan kita nggak tahu di awal datanya, tapi pada saat dilaporkan kita baru tahu bahwa ada efek itu gitu. Nah sehingga kemudian kita wajib untuk melakukan investigasi. Kenapa? Misalnya kenapa ada yang biru-biru ini ya di antara sekian banyak yang merah. Yang merah ini yang standar, yang abu-abu ini adalah yang substandar. Ini bisa terjadi misalnya karena paparan atau handling of produknya. Misalnya disimpan atau di display langsung terkena cahaya sinar matahari misalnya ya. Sehingga terjadi reaksi kimia atau fotosensitif atau reaksi terhadap cahaya misalnya, sehingga terjadi perubahan warna atau menghasilkan intermediate compound. Nah kemudian dipakai oleh customer. Nah customer kemudian merasakan ada adverse event atau efek samping dari penggunaan ini. Nah
sebagai industri kita wajib melakukan investigasi. Mulai dari kenapa ini bisa terjadi, misalnya root cause-nya apa. Diinvestigasi mulai dari retain sampel atau sampel tertinggal yang kita simpan, apakah terjadi hal yang sama misalnya ya. Atau yang kedua misalnya apakah secara proses manufakturnya ada penyimpangan misalnya ya. Ataukah misalnya pada saat distribusi misalnya, karena distribusi itu kan suhunya sangat panas. Jadi kalau distribusi ke area yang sangat jauh misalnya dalam waktu 5-6 jam misalnya ke Papua misalnya, atau ke Sulawesi dari Jakarta misalnya, itu harus dicek berapa suhu selama di perjalanan. Apakah ada faktor suhu yang berpengaruh terhadap stabilitas dari sedianya yang bisa menimbulkan senyawa lain yang berdampak atau menimbulkan adverse event. Nah, ini semua harus diidentifikasi dan dilaporkan. Jadi ini dilaporkan setelah dapat komplain dari customer, dilaporkan investigasi, dan diketahui penyebabnya harus dilaporkan kepada Badan POM. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan cosmetovigilance. Ya, ini diatur pelaporannya oleh Badan POM apa saja yang harus dilaporkan menggunakan form pelaporan efek samping dari kosmetik ya. Jadi ada form yang harus diisi yang dikirimkan kepada Badan POM. Nah, biasanya monitoring efek samping kosmetik ini meliputi pemantauan, pencatatan, pengumpulan data, evaluasi tindak lanjut, dan pelaporannya. Jadi efeknya adalah efek yang tidak diinginkan. Nah, efek yang tidak diinginkan ini biasanya ada dua ya, ada yang serius, ada yang non serius. Kalau yang serius adalah bisa menyebabkan kematian, mengancam jiwa, atau bisa misalnya membutuhkan rawat inap, atau bisa juga menimbulkan cacat permanen. Tetapi kalau dia non serius, dia tidak menyebabkan semua ini, sehingga tidak diperlukan tindak lanjutnya, kecuali dia pelaporan saja. Nah, untuk yang informasi dari konsumen ini bisa berupa saran, pertanyaan, keluhan, dan komplimen atau pujian. Tapi biasanya yang customer ini jarang sekali untuk yang ketiga hal, kecuali yang keluhan ya, karena dia yang merasakan. Nah, kemudian keluhan ini juga ada dua, ada yang medis atau medical complaint, dan ada non medis. Kalau non medis biasanya terkait dengan sedianya penyok misalnya ya, atau kemasannya rusak, kemudian jumlah dalam satu boxnya kurang misalnya. Ini adalah keluhan yang non medis. Nah, yang perlu diperhatikan adalah justru yang medis, yang tadi terkait dengan keamanan produknya ya. Yang medis ini ada yang ringan, sedang, dan berat ya. Nah, yang ringan ini tidak terdapat manfaat seperti yang terjadi dalam klaim produk. Misalnya dia sebagai anti akne, tapi ternyata dia tidak berfungsi sebagai anti akne. Atau misalnya sebagai pembersih muka, tapi dia ternyata tidak efektif ya. Atau dan lain sebagainya. Nah, yang sedang misalnya menimbulkan efek samping namun tidak terlalu mengganggu sehingga tidak perlu pengawasan medis. Ini efek yang sedang. Sementara yang berat telah menimbulkan efek tidak diinginkan yang merugikan dan memerlukan pengawasan medis ya. Dan ini diatur dalam peraturan Perka Badan POM sebagai berikut ya. Nah, itu terkait dengan keamanan. Nah, terkait dengan kemanfaatan kosmetik, biasanya ini dilakukan untuk mendukung label klaim ya, klaim dari kosmetik yang kita inginkan. Nah, biasanya ini berdasarkan riset yang dilakukan. Riset itu bisa yang dari jurnal-jurnal ilmiah atau textbook dan sebagainya. Nah, umumnya atau bisa juga dilakukan sendiri ya, misalnya berupa tesis dan sebagainya. Nah, riset ini berpengaruh pada 3 area ya, physiological usefulness atau kemanfaatan fisiologis, physicochemical, dan physiological ya. Nah, ini contoh yang disebutkan misalnya kalau terkait misalnya untuk hair, untuk rambut, untuk mencegah kerontokan, untuk pewarnaan ya,
Kemudian untuk muka misalnya untuk apa namanya, untuk preventing skin rawness atau kekasaran pada kulit misalnya, atau untuk badan misalnya untuk sunscreen, untuk pembersih, atau misalnya untuk memberikan rasa harum atau menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Nah, ini semua harus dilakukan penelitian yang didukung oleh atau data-data hasil penelitian ya. Nah, untuk fisiologikal misalnya untuk skin rawness atau kekasaran, atau misalnya terkait aging, anti aging ya, terkait fisikokemikal misalnya terkait dengan UV protection, kemudian untuk menutupi wajah, bintik pada wajah, untuk make up misalnya ya, dan untuk menimbulkan rambut yang lebih atraktif. Ya, ini contohnya misalnya untuk aroma fragrance, kemudian make up, kemudian psikoneuroimunologi ya. Itu yang kira-kira yang terkait kemanfaatan, jadi semuanya berdasarkan data yang ditunjang hasil penelitian ya, dari baik yang dilakukan sendiri oleh jurnal maupun data-data resmi yang lainnya yang valid. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah, sebenarnya ada contoh soal, cuma kelihatannya waktunya sudah hampir habis ya. Ini udah jam 9, tapi kalau boleh nambah silahkan ya. Saya kalau nggak keberatan silahkan ya, kalau mau ada pertanyaan.